Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anak-anak bertemu muka sama ibu. Walaupun hanya bertemu muka, insya Allah nanti kedepannya kita bisa bertemu tatap muka secara langsung. Pada kesempatan hari ini, ibu akan menyampaikan materi bahasan mengenai bangun segi empat. Sebelum ibu menyampaikan bahasan materi bangun segi empat, ibu akan mengingatkan kembali materi ketika kalian di kelas 3. Coba perhatikan, ibu akan menunjukkan gambar seperti ini. Nah, ini bangun datar segi 3. Masih ingat kan? Iya, ini bangun datar persegi panjang. Ini persegi, ini jajar genjang, ini trapesium. Nah, dari semua yang ibu tunjukkan tadi termasuk segi banyak atau disebut juga bangun segi banyak. Kenapa disebut segi banyak? Karena contohnya ini segitiga. Kalau segitiga ini dipilah atau dibagi-bagi seperti ini ruas garis 1, ruas garis 2, ruas garis 3. Ini yang A, ini yang B, ini yang C. Nah, ini dari sisi ini semuanya sama panjang. Jika dibentuk seperti ini yang A dipindahin, ini yang B, dan ini yang C. Nah, ini membentuk bangun dasar segi 3. Begitupun dengan yang lainnya seperti persegi panjang, trapesium, terus jajar genjang, ini juga membentuk. Nah, semua yang tadi kalian amati, yang didengar, itu termasuk bangun segi banyak. Sekarang perhatikan gambar yang lainnya. Seperti ini. Ini bangun segi 4. Ya. Ini lingkaran tapi tidak sempurna. Ini juga seperti kipas ya. Nah, atau kerucut. Ini juga sama. Nah, gambar-gambar yang barusan ibu tunjukkan ini tidak termasuk atau bukan termasuk bangun segi 4. Jadi bisa membedakan mana yang mana yang bangun segi banyak, mana bangun yang bukan segi banyak. Ada lagi contoh yang lain ini yang segi banyak. Segi 8. Kemudian segi 6. Kemudian segi 10 dan segi 9. Nah, ini juga termasuk ke dalam bangun segi banyak. Nah, yang ibu tekankan di sini ada 2 jenis bangun segi banyak, yaitu segi banyak beraturan seperti ini. Kenapa disebut beraturan? Ini juga sama, ya. Ini juga sama tadi persegi dan lain-lainnya juga segitiga. Karena terdiri dari ruas-ruas garis yang sama panjang, maka disebut bangun segi banyak. Kemudian segi banyak itu ada 2 jenis. Yang ke satu itu adalah jenis segi banyak beraturan. Yang kedua adalah jenis segi banyak tidak beraturan. Nah, kedua jenis tadi bisa diamati dari yang tadi yang termasuk segi banyak seperti ini. Yang beraturan itu seperti ini contohnya. Persegi. Kenapa beraturan? Karena sisi atau ruas garis ini dengan ini sama panjang. Sedangkan kalau yang ini, nah, ini bangun datar apa ini? Trapesium.
Kenapa tidak beraturan? Karena sisinya tidak sama. Yang ini tidak sama dengan yang ini. Panjangnya ini pun tidak sama dengan yang ini. Berarti ini termasuk bangun segi banyak tidak beraturan. Mengerti anak-anak? Mudah-mudahan mengerti. Nah, untuk memperjelas atau pemahaman dan keterampilan matematikanya, coba sediakan 1 lembar kertas seperti ini, ya. Diikuti langkah-langkah yang Ibu jelaskan. Pertama, lipat kertas ini ke samping seperti ini. Nah, kalau susah misalkan bisa di meja atau di atas buku. Nah, tidak boleh tersisa, ini harus rapi ya. Nah, ini sudah. Nah, kalau ini menggunakan kertas F4 ada sisanya, lipat ke atas. Nah, setelah lipat ke atas, kemudian sisanya kita gunting. Itu langkah pertama. Nah, kita ambil gunting ya. Kita ambil gunting perlahan, baca bismillah supaya lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dipotong lurus. Nah, ini pisahkan satunya. Ini kan berbentuk tadi persegi, termasuk apa? Bangun segi banyak beraturan. Ada dua buah segitiga ini. Nah, yang dilipat tadi kita potong yang ini. Nah, dia potong. Hati-hati supaya tidak bengkok ya, supaya nanti hasilnya bagus. Perlahan-lahan sampai ujung. Terus digunting. Nah, jadilah 2 buah segitiga. Yang satunya simpan, ya, simpan dulu. Kita ambil yang satu, lipat lagi ke sini, lipat, disamakan. Nah, kemudian gunting lagi, kemudian digunting lagi. Nah, gunting bagi 2. Selesai. Simpan lagi yang 2 ini ya, disimpan. Nah, ada tadi yang segitiga yang besar, lipat lagi seperti tadi, kemudian digunting lagi, gunting lagi, hati-hati. Nah, ini ada 2. Yang 2 ini, yang satu simpan, yang satu di atas. Posisinya seperti ini, dilipat ke depan. Nah, sampai ujung ke bawah ke sini, jangan melewatin garis yang di bawahnya, bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, ini kan ada sisanya. Kita gunting lagi dan simpan lagi, dikumpulkan sama yang tadi ya. Bentar. Nah, gunting yang ini. Atasnya aja yang digunting seperti ini. Nah, yang ini sudah selesai. Simpan yang tadi, disimpan. Nah, sekarang kan tinggal satu lagi ini ya. Nah, ini dilipat ke sini, ke depan. Lipat ke depan. Nah, ya, yang ini juga ke depan. Jadi bentuknya seperti ini. Nih, bentuknya seperti ini. Ada 2, nih 1, ini 1. Nah, yang ini dipotong lagi, dipotong lagi. 1, 2. Nah, yang tadi itu dikumpulkan ya. Yang tadi itu yang sudah digunting itu ini dikumpulkan ya. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 bangun segi banyak yang telah tadi kalian gunting. Nah, dari guntingan ini disusun kembali ya oleh kalian, disusun kembali di rumah, ditempel di kertas lagi boleh, atau ada dus yang bekas ditempel membentuk bangun persegi. Setelah ditempel semuanya, baru diberi warna. Contohnya, ini misalkan seperti ini. Nah,
ditempelkan ini. Nah, yang lainnya ditempel kemana? Nah, nanti bisa membentuk persegi dari potongan-potongan segi banyak. Itu tugas yang pertama untuk keterampilan matematika. Pertanyaannya untuk kalian jawab, ada berapa banyak potongan segi banyak yang telah kamu kerjakan? Kedua, bangun datar apa saja yang ada di dalam tanggram tersebut? Yang ketiga, apa itu segi banyak? Kalau ada pertanyaan, nanti Dewa Ibu saja ya. Sekian saja dari Ibu materinya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.